Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, amin. Update kasus Subang, inilah hobi si pelaku dan saksi penting, serta orang inilah yang ada di plafon TKP. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Rupanya aktivitas-aktivitas supranatural berseliweran di sekitar kasus Subang. Hal ini dialami sejumlah YouTuber yang mengawal kasus yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 tersebut. Bahkan ada yang sering kedatangan visual korban kasus Subang yakni almarhum Tuti dan Amel, yang memberikan petunjuk dan visual. Praktisi supranatural Bang Cecep juga mendapat visual dari korban soal pelaku dan saksi yang mengetahui kejadian kasus Subang. Bahkan, menurutnya dia juga tahu hobi pelaku dan saksi tersebut. Hal ini dikemukakan Bang Cecep dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Tayangan ini sebagai kelanjutan dari pembahasan di video sebelumnya tentang konstruksi goib kasus Subang. Bang Cecep juga pemilik kanal YouTube Sebelum Pukul 3, mengemukakan, saat terjadinya pembunuhan ada seseorang yang bertamu lebih awal, setelah pelaku pulang bertamu dan kemudian balik lagi. Saat ribut dengan almarhum Amel, si tamu bersembunyi di plafon di TKP. Tak tega melihat Amel dianiaya, saksi atau tamu tersebut turun dan rebut dengan pelaku. Ketika pelaku memanggil teman-temannya yang menunggu di lahan di belakang rumah TKP kasus Subang, saksi atau tamu Amel tersebut segera melarikan diri. Menurut Bang Cecep, kemungkinan orang yang ada di plafon saat itu adalah tamu Amel atau saksi penting yang melarikan diri. Dari gambaran visual pelaku, Bang Cecep menyebutkan bahwa hobi tamu Amel atau saksi yang kemudian melarikan diri itu adalah berkaitan dengan kuliner. Sedangkan hobi si pelaku adalah yang berhubungan dengan bola. Bodinya agak atletis tapi gak ideal-idealan banget, ujar Bang Cecep. Bang Cecep kemudian menceritakan, terbaru dia kembali dihampiri kedua almarhumah dengan petunjuk angka 22 dan angka 11. Bahkan, kedua angka itu selalu muncul secara visual di hadapannya. Begitu angka-angka itu muncul, visualnya selalu ke wajah kedua almarhumah, ujarnya. Bang Cecep pun menceritakan, ketika menghadiri sebuah resepsi pernikahan diduduk di kursi di belakang kursi bertulisan angka 22. Demikian pula saat akan memulai acara vlog dengan Mbak Suci, di hadapannya ada bungkus makanan dengan angka 22. Bang Cecep sendiri tidak mengerti arti dari kedua angka tersebut. Demikian pula sebelumnya ketika dia didatangi sosok entitas seperti almarhumah Ibu Tuti, dia diperlihatkan 3 petunjuk yakni sepatu putih Kets wanita berhak tinggi yang dipakai Amel, asbak putih dengan nada merek rokok di tengahnya, dan gantungan kunci. Bang Cecep juga melihat almarhumah Amel memberikan kunci tersebut kepada seseorang. YouTuber Mbak Suci pun menceritakan pengalaman mendapatkan supranatural terkait kasus Subang. Percaya gak percaya, tapi ini nyata. Saat bikin konten kasus Subang lewat streaming, tiba-tiba menit ke-33 HP yang digunakan sebagai perekam, mati secara mendadak, ujar Mbak Suci. Padahal, menurutnya, HP tersebut telah dipersiapkan dan di-charge full. Saat kemudian HP yang mati itu didengarkan tidak ada suara apa-apa, tuturnya. Menurut Mbak Suci, mungkin saat itu konten kasus Subang yang dibahas secara detail. Makanya kemudian rekaman pembicaraan tersebut dihentikan dan diganti dalam bentuk vlog. Bahkan, saat dilakukan streaming, salah satu dari tim Bang Cecep yakni Ica gelisah dan seperti ketakutan. Mungkin karena streaming itu sensitif banget, ujar Mbak Suci. Benar tidaknya kejadiannya ini wallahualam. Kita percayakan pengungkapan kasus Subang ini kepada tim penyidik Polda Jabar, yang terus aktif melakukan pendalaman-pendalaman. Terakhir, pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2022, tim penyidik kasus Subang telah memanggil kembali saksi Yosef yang juga suami dan ayah dari korban kasus Subang. Dalam pemeriksaan tersebut, menurut kuasa hukum Rohman Hidayat, hanyalah menyempurnakan BAP sebelumnya, terutama terkait aktivitas Yosef saat kedatangan ke TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.